Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Natalia. Pada kesempatan ini saya akan kembali mencoba mempresentasikan tugas diskusi sesi 9 mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Untuk pertanyaan pertama, masalah pendidikan dan konteks sekolah. Yang pertama, apakah masalah pendidikan di negara maju juga terjadi di lingkungan sekolah Anda? Saya mengajar di SD Negeri 0099 Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Setelah membaca artikel ilmiah pada materi pengayaan sesi 9.1 mengenai masalah pendidikan di negara-negara maju OECD, saya melihat bahwa beberapa masalah memang turut saya rasakan, meskipun dengan dalam konteks yang berbeda. Masalah negara OECD juga dirasakan di SD Negeri 009 Tembilahan Kota. Yang pertama, persamaannya ialah kesenjangan belajar, teknologi beban guru. Dua, perbedaan, fasilitas terbatas, pelatihan tidak berkelanjutan. Masalah pendidikan di negara maju, persamaan masalah, kesenjangan dalam kualitas pembelajaran. Di negara maju, kesenjangan sering terjadi antara sekolah dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Di sekolah saya, kesenjangan terlihat antara siswa dengan dukungan keluarga kuat dan siswa yang kurang mendapatkan perhatian belajar di rumah. Tantangan integrasi teknologi, negara OECD menghadapi isu pemanfaatan teknologi yang belum merata dan belum optimal. Di SD Negeri 009 Tembilahan Kota, pemanfaatan TIK belum maksimal karena keterbatasan perangkat serta kemampuan guru yang masih perlu ditingkatkan dalam beban kerja guru. Guru di negara maju menghadapi beban administrasi tinggi. Hal ini juga saya rasakan. Guru di sekolah saya harus menyelesaikan banyak laporan sehingga waktu untuk merancang pembelajaran yang inovatif menjadi lebih berkurang. Berikutnya, bagaimana negara OECD mengatasi masalah tersebut? Artikel dalam materi pengayaan sesi 9.1 menguraikan beberapa strategi negara OECD dalam mengatasi masalah pendidikan, di antaranya: pertama, pendekatan negara OECD meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan. Pelatihan dilakukan berbasis kebutuhan, berbasis riset dan terstruktur. Mengurangi kesenjangan antar sekolah melalui pendanaan berkeadilan, dana lebih besar diberikan kepada sekolah yang memiliki kebutuhan yang lebih tinggi. Memperkuat kurikulum berbasis kompetensi, yang mana fokus pada literasi, numerasi, pemecahan masalah, dan berpikir kritis. Berikutnya, mengintegrasikan teknologi pendidikan secara sistematik. TIK bukan hanya alat bantu tetapi bagian dari desain pembelajaran dan evaluasi dan asesmen berkelanjutan. Penilaian tidak hanya pada hasil tetapi juga pada proses dan lingkungan belajar. Selanjutnya, next, bagaimana negara OECD mengatasi masalah tersebut? Selanjutnya, untuk keterkaitan artikel dengan modul 7 MPDR 53.02. Modul 7 membahas studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dan isi artikel OECD sangat selaras dengan modul tersebut dengan alasan karena pertama, modul 7 menekankan bahwa setiap negara memiliki cara berbeda dalam mengatasi masalah pendidikan. Hal ini tampak jelas dalam strategi negara OECD. Modul menjelaskan tentang pentingnya kualitas guru dan artikel OECD menegaskan bahwa peningkatan kompetensi guru merupakan pilar utama keberhasilan.
Modul menyatakan bahwa pendanaan dan kebijakan yang konsisten menjadi faktor kunci keberhasilan pendidikan. Artikel dalam OECD menunjukkan bukti praktik tersebut. Modul ini menekankan pentingnya asesmen internasional seperti PISA sebagai alat evaluasi global dan artikel OECD yang menggunakan data PISA untuk memetakan kualitas pendidikan. Dengan demikian, artikel OECD memperkuat konsep dalam modul 7 sekaligus memberikan contoh konkret bagaimana negara maju mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Berikutnya, sistem pendidikan di negara Jepang. Materi pengayaan di sesi 9.2, sistem pendidikan Jepang dikenal sangat kuat dan konsisten dalam hal kualitas, pembelajaran dan hasil PISA yang tinggi. Beberapa poin utama. Yang pertama, kurikulum Jepang. Jepang memiliki kurikulum nasional yang sangat terstruktur disebut dengan Course of Study, ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan (MEX), fokus pada literasi dasar, pembentukan karakter, disiplin, dan etos kerja. Pembelajaran berbasis pemecahan masalah, metode Yugo Kenkyu Lesson Study digunakan untuk memperbaiki praktik guru secara berkelanjutan. Integrasi pembelajaran moral Tokusatsu tidak hanya akademik tetapi juga sikap, kebiasaan sosial, dan nilai-nilai. Penekanan pada literasi dan numerasi, dua kemampuan yang sangat berhubungan dengan skor PISA. Mengapa Jepang berhasil di PISA? Budaya belajar yang kuat dan konsisten, anak yang lebih terbiasa disiplin, tekun, dan menghargai pendidikan, guru serta berkualitas tinggi. Proses seleksi guru sangat ketat, pengembangan profesional bersifat wajib atau disebut dengan lesson study. Guru saling mengobservasi dan memperbaiki pembelajaran secara kolaboratif, kesetaraan sekolah, serta perbedaan kualitas antar sekolah yang sangat kecil. Karena pendanaan merata, kurikulum yang relevan dengan kompetensi PISA, fokus pada berpikir kritis, pemahaman konsep, dan pemecahan masalah. Dengan demikian, secara keseluruhan, artikel OECD, modul MPDR 5302, dan contoh Jepang menunjukkan bahwa yang pertama, kualitas guru, yang kedua, adanya kebijakan pendidikan yang konsisten, yang ketiga, kurikulum yang berbasis kompetensi, yang keempat, pendanaan berkeadilan, serta yang kelima, budaya belajar yang kuat. Semua itu adalah fondasi utama keberhasilan suatu pendidikan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.